Sahabat GKI yang saya kasihi, saya yakin bahwa kisah orang Samaria yang murah hati itu sangat terkenal. Seringkali karena sangat terkenal, kita tidak mempertanyakan lagi, apa toh yang membuat kisah ini terkenal. Saya mau melihat dari sisi ini, bahwa kisah orang Samaria itu adalah cerita di dalam cerita. Jadi ada cerita Yesus bersama orang banyak, lalu ada orang yang mau mencoba Yesus, dan pertanyaannya adalah, siapakah sesamaku manusia? Kalau Tuhan sih saya tahu, tapi kalau sesama, siapakah sesamaku manusia? Lalu adalah cerita. Yesus bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Tidak disebutkan alasan mengapa Imam dan Lewi itu tidak mau menolong. Sehingga lalu orang mencoba mencari, kok mereka tidak mau nolong? Ada yang bilang, ya kalau mau melayani bait Allah tidak boleh menyentuh jenazah. Tapi kalau dilihat dari kisah ini, dia turun, berarti dari Yerusalem ke Yeriko. Maka alasan itu, argumen itu tidak benar. Kalau saya sih sederhana saja, saudara. Kenapa dia tidak mau nolong? Mereka, Imam dan Lewi tidak mau menolong. Satu, karena tidak kenal. Kalau tidak kenal, tidak nolong kan tidak apa-apa. Coba kalau kenal, ini, ponakan saya, kok teman saya, tetangga saya, nolong. Tidak kenal, tidak masalah. Tapi yang kedua, saudara, alasannya, menolong orang lain itu butuh mau disusahkan. Maka kisah orang Samaria itu, dia mau susah. Bagaimana tidak? Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 itu mencatat, dia lalu membalut luka-lukanya, ia menyirami dengan minyak dan anggur, menaikkan ke atas keledai, lalu membawanya ke tempat penginapan. Kalau kurang bayarannya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih, aku akan menggantikannya kalau aku kembali. Susah, saudara. Jadi ternyata, saudara, nolong orang lain, menolong orang itu harus mau disusahkan. Saya yakin kita tidak akan pernah menolong orang lain kalau jalan pikirannya begini. Kalau aku menolong dia, apa yang akan terjadi padaku? Pasti tidak akan nolong. Karena semuanya kembali kepada dirinya. Orang hanya mampu menolong orang lain kalau dia berpikirnya, bertanyanya begini. Kalau dia tidak ditolong, apa yang akan terjadi pada dia? Kalau kita menolong orang lain, sebenarnya kita mensubjekkan orang lain. Dia harus menjadi subjek, bukan menjadi objek dari karya pertolongan kita. Itulah sebabnya pada akhir cerita, Yesus kan tidak menjawab, sesamaku manusia adalah yang dirampok, sesamaku manusia adalah orang yang menderita, kan tidak. Pertanyaan Yesus kan begini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Dan mereka tahu, saudara, jawabnya orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Sebenarnya pertanyaan Yesus adalah, apakah kamu mau menjadi sesama bagi orang lain? Pertanyaan siapakah sesamaku itu tidak penting. Justru yang penting adalah pertanyaan, apakah aku mau menjadi sesama bagi orang lain? Kalau aku mau menjadi sesama bagi orang lain, ingatlah, menjadi sesama bagi orang lain itu artinya mau disusahkan. Ya, mau disusahkan. Terima kasih sahabat-sahabat sudah mau menyaksikan tayangan ini. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang dan saudaralah yang membawanya. Saya Pendeta Simon Filantropa. Salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati kita semua.